Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ayu Astuti-Ningsih, CGP Angkatan 8 Kabupaten Kepulauan Selayar dari UPT SDI Kalebonto nomor 96 Kabupaten Kepulauan Selayar. Kali ini tentang aksi nyata modul 1.4. Budaya positif. Penyebaran pemahaman kepada rekan guru di UPT SDI Kalebonto nomor 96 Kabupaten Kepulauan Selayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SDI Kalebonto nomor 96 Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat dari UPT SDI Kalebonto nomor 96 Kabupaten Kepulauan Selayar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna talabal ilmi faridatan ala kulli muslimin. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya juala sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mempresentasikan tentang budaya positif yang bagus untuk sekolah kita di UPT SDI Kalebonto nomor 96 Kabupaten Kepulauan Selayar. Salam dan taslim tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti yang kita nikmati dan rasakan sekarang ini. Izinkan saya sebagai CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kepulauan Selayar yang atas sekolah dari sekolah kita sendiri ini, UPT SDI 96 Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini adalah budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan atau kebajikan universal. Dan yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan kelima, restitusi tentang 5 posisi kontrol. Dan keenam, restitusi dalam hal segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ibaratkan ada A dan B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi di sini ibaratkan kita menggenggam sesuatu, kita tidak bisa melepaskannya kecuali pada posisi kontrol diri kita sendiri. Jadi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Mau kita buka atau kita genggam tangan kita tergantung pada diri kita sendiri. Jadi orang tidak boleh mengontrol kita, tetapi kita sendiri yang harus mengontrol diri kita sendiri. Kemudian perubahan paradigma teori atau teori kontrol ke teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respons ke
teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi yang semula kita memiliki stimulus respon, kita akan berubah menjadi teori kontrol atau pilihan. Jadi yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi selama ini yang kita terapkan bahwa kita akan mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Ini ibaratnya adalah kita memaksa. Maka dengan itu yang semula stimulus ini kita akan berubah bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jika semula kita pandangan kita bahwa orang lain akan mengikuti kita, sekarang kita berusaha untuk memahami bahwa pandangan orang berbeda-beda atau relatif. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi selama ini kalau perbuatan buruk dianggap sebuah kesalahan. Jadi bagaimana kita berubah dari perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita tidak boleh menjadi seseorang bahwa apa yang dilakukan itu adalah suatu keburukan, tetapi semua perilaku yang dilakukan orang memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, dan semula orang lain bisa mengontrol kita. Jadi bagaimana kita merubah stimulus respon itu bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita mengarahkan pendidikan itu sesuai dengan posisi kontrol kita sendiri. Jadi orang lain tidak boleh mengontrol kita, tetapi kita sendiri yang mengontrol diri pribadi kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Jadi responnya orang bahwa saya bisa mengontrol orang lain, tetapi seharusnya orang lain tidak boleh mengontrol kita. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita sendiri. Kemudian pelaksanaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi orang lain kita bisa membuat bujukan itu gagal, tetapi dalam teori kontrol kita harus konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bagaimana jika orang yang semula menggenggam tangannya tidak bisa kita mengontrolnya, dan kita menciptakan pilihan-pilihan baru sehingga entah kita dalam bentuk rayuan sehingga dapat bujukan kita menjadi bujukan yang sukses. Kemudian yang semula bahwa kita berpikir bahwa kita harus menang atau kalah, dan di sini kita akan berubah menjadi model berpikir menang. Dan selanjutnya tentang disiplin positif. Di sini ada bagan tentang teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser yang mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini bahwa orang lain itu tidak boleh mengontrol kita, tetapi hanya diri kita yang bisa mengontrol. Dan di sini timbul bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Ini istilahnya kembali lagi seperti hal yang tadi, bahwa kita tidak boleh menjudge orang bahwa dia salah, tetapi kita harus memaklumi bahwa apa yang dilakukannya memiliki tujuan. Kemudian seperti yang tadi, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia. Sedangkan motivasi di sini ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Sesudah itu juga ada teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman, kedua, untuk mendapatkan imbalan, dan ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Sehingga ini tercapai suatu nilai-nilai kebajikan universal. Dan nilai-nilai kebajikan universal inilah yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Kemudian tentang posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol di sini, yaitu yang pertama sebagai penghukum,
Dan kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Jadi ini ada biasa 5 posisi kontrol yang kita lakukan kepada murid kita. Entah kita sebagai penghukum, entahkah kita sebagai pembuat rasa bersalah, entahkah kita menjadi teman dari murid kita sendiri, entahkah kita sebagai pemantau dari murid kita sendiri, ataukah kita sebagai manajer. Kemudian ada segitiga restitusi di sini. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi kebutuhan, dan ketiga, menanyakan keyakinan. Sedangkan 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. 5 kebutuhan dasar manusia inilah yang akan kita penuhi kepada murid-murid kita sendiri. Di sini, apakah makna dari disiplin? Jadi, disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi, yang semula kita disiplin berarti kita ini sebenarnya sedang belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi, seiring perkembangan zaman ini, disiplin yang semula artinya belajar berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Adapun nilai-nilai kebajikan universal, dan inilah yang akan kita implementasikan di kelas kita sendiri, tentang nilai-nilai kebajikan universal yang akan terbentuk suatu keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang akan kita tuangkan dalam bentuk keyakinan kelas nantinya di setiap kelas kita. Adapun nilai-nilai kebajikan di sini yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama, jadi ada yang masuk dalam profil pelajar Pancasila, yaitu pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Inilah sebenarnya isi dari profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Dan kelima, gotong royong. Dan keenam, reflektif. Jadi inilah yang sebenarnya, yang semula kita belum mengetahui mana itu profil pelajar Pancasila. Inilah isi dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi eksternal dan ada motivasi eksternal. Jadi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi eksternal ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman kepada peserta didik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dan ketiga, untuk
sendiri. Contohnya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contohnya misalnya budaya positif tepat waktu. Jadi apa yang akan terjadi apabila kita tidak disiplin waktu. Jadi itu sebenarnya. Kemudian kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi apa yang kita dapatkan jika kita disiplin waktu. Jadi ini salah satu contoh budaya positif adalah disiplin waktu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kita akan menjadi orang yang bagaimana jika kita disiplin waktu. Jadi itu sebenarnya tujuan dari motivasi perilaku manusia. Jadi ada tujuan motivasi di saat kita melaksanakan suatu budaya positif pada diri kita sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dalam artian di sini bahwa orang merdeka itu bukan hanya kita bisa memerintah orang lain, tetapi bisa memerintah diri kita sendiri. Jadi yang paling utama adalah bagaimana memerintah diri kita sendiri, atau dalam artian kesadaran diri kita sendiri. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi apa yang pernah saya paparkan Bapak Ibu tentang dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya ini adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian kedua, penghargaan itu menghukum. Dan ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Jadi tidak semua bahwa penghargaan itu adalah sesuatu yang hasilnya adalah positif. Bisa jadi penghargaan adalah suatu hukuman, dan inilah dampak dari penghargaan adalah suatu hukuman. Di sini lain dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi yang semula kita menganggap bahwa penghargaan itu adalah hal yang baik atau hal yang positif, di program guru penggerak dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan menurunkan kualitas di sini adalah orang yang semula mendapatkan nilai yang bagus akan menurunkan kualitasnya karena merasa dialah yang paling ter. Kemudian kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Di sini misalnya murid yang semula ingin mengeluarkan semua unek-uneknya akan merasa canggung karena merasa ada yang lebih pintar dari beliau. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena kita merasa bahwa sudah ada siswa yang lebih baik atau lebih bagus, maka akan mengurangi motivasi dari peserta didik yang lainnya. Jadi tidak selamanya penghargaan adalah sesuatu hal yang positif. Kemudian di sini ada pun bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Jadi yang semula kalau kita tidak bisa bahwa penghargaan adalah menghukum, jadi kita beri pengakuan secara khusus kepada peserta didik kita. Kita mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia adalah orang yang bagaimana. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Jangan di depan teman-temannya memberi pengakuan. Jadi kalau kita memberi pengakuan khusus kepada murid kita, jangan secara umum di depan kelas, karena itu akan mematikan lagi kreativitas dari peserta didik kita. Tetapi kita beri pengakuan secara pribadi kepada peserta didik. Kemudian beri pengakuan kepada
pengakuan. Kalau misalnya kita tuangkan dalam bentuk misalnya di depan kelas kita beri pengakuan, jangan hanya satu orang yang kita beri pengakuan bahwa kamu pintar, tetapi beri semua pengakuan yang baik kepada seluruh peserta didik yang ada di dalam kelas kita. Kemudian pengakuan secara konsisten. Pengakuan secara konsisten di sini bukan hanya satu kalinya kita beri pengakuan bahwa beliau pintar, tetapi secara konsisten. Setiap dia melakukan sesuatu kebajikan yang bagus, maka kita beri dia pengakuan yang secara berkesinambungan. Kemudian fokus pada proses, bukan hanya fokus pada nilai terakhirnya, tetapi proses di saat proses belajar mengajar. Bukan hanya pada nilai, mungkin saja boleh jadi beliau curang atau menyontek di saat ujian atau hasilnya. Jadi kita bukan hanya menilai anak dari segi hasil atau nilai akhirnya, tetapi dalam prosesnya juga. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Contoh pembuka misalnya, kemarin saya perhatikan anak-anakku sudah bagus pekerjaannya. Nilai kebajikannya di sini, rasa empatimu besar sekali. Contoh misalnya, nak, kemarin pembelajaran kamu atau nilai kamu sangat bagus. Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Contoh misalnya dia sedang menolong temannya, bagus itu kemarin karena anakku sudah menolong temannya yang misalnya sedang jatuh. Kemudian saya menghargai. Contoh di sini yang sering kita gunakan di kelas kita, saya menghargai apa pekerjaan anak-anakku. Kemudian itu adalah nilai kebajikannya adalah kita peduli kepada peserta didik kita. Jadi pada saat mereka membantu temannya di suatu kelompok atau saat diskusi di sini, ya saya menghargai pendapat anak-anakku. Itu sudah bagus. Maka itu anak-anak akan merasa dia dipedulikan. Kemudian terima kasih. Terima kasih untuk misalnya ada yang dikerjakan oleh peserta didik kita. Misalnya contoh misalnya kita menyuruh atau memberi pengarahan kepada peserta didik kita, lantas dia mengerjakannya. Contoh misalnya bisa nak membersihkan kelasnya sebentar. Jangan lupa kita memberi tanda terima kasih atau terima kasih nak karena sudah membantu ibu membersihkan kelas. Tindakan guru. Jadi yang semula kita contoh ini di sini adalah mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Ini sering kita lakukan. Kadang kita lupa dan ini pernah terjadi waktu saya masih duduk di bangku SMA. Ketika saya terlambat, saya disuruh menulis oleh guru saya yang hampir satu buku ditulis. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Padahal ini sebenarnya kita tidak tahu apakah itu hukuman atau konsekuensi. Sudah itu lari mengelilingi lapangan basket atau lapangan halaman olahraga 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kita belum tahu apakah itu hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi di sini jawaban dari tadi Bapak Ibu bahwa mencatat 100 kali saya baru sadar setelah saya mengikuti guru penggerak. Dan pernah saya juga lakukan waktu saya mengajar di sekolah sebelum di sini Bapak Ibu. Saya pernah mengalami begini, ternyata ini adalah salah satu hukuman kepada peserta didik kita, bukan konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan juga termasuk hukuman. Push up adalah hukuman. Di sini menggantikan biasanya ada peserta didik yang merobek kertas ujian dan kita menggantikannya atau membersihkan. Contohnya misalnya ada yang menumpahkan air ke meja temannya, lantas kita menyuruh peserta didik untuk membersihkan itu bentuk bukan bentuk hukuman, tetapi konsekuensi di saat mereka melakukan suatu kesalahan. Misalnya dia menahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Contoh misalnya dia tidak sengaja menyenggol
air minuman dan tumpah. Lantas kita menyuruh beliau untuk membersihkan itu termasuk juga salah satu bentuk konsekuensi. Disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini pernah terjadi waktu saya juga lagi duduk di bangku SMA. Ketika kita memakai bis putih, yang kebetulan mungkin Ibu Nur Wahida adalah senior saya, yang ketika itu walaupun bis putih kita disuruh keluar dari kelas tidak mengikuti pelajaran. Ternyata itu adalah salah satu bentuk hukuman, bukan konsekuensi. Nah, di sini di guru penggerak kita diajari bahwa kita tidak boleh menghukum, tetapi memberikan konsekuensi yang positif. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu adalah hukuman. Sesuatu harus terjadi, itu adalah konsekuensi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama atau jangka pendek itu adalah salah satu hukuman. Tetapi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu atau lama jangka waktu yang pendek juga adalah salah satu bentuk konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan itu adalah hukuman, tetapi anak menghargai disiplin adalah konsekuensi. Kemudian paksaan stimulus, tanggapan. Sudah itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu adalah salah satu bentuk hukuman, sedangkan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri adalah konsekuensi. Konsep diri yang buruk, sedangkan bentuk konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, misalnya di saat menyontek, dia menyembunyikan kesalahannya, maka itu adalah salah satu bentuk hukuman pada dirinya sendiri. Tetapi anak belajar untuk mematuhi peraturan adalah salah satu konsekuensi. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu adalah salah satu hukuman. Sedangkan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, itu adalah konsekuensi. Sedangkan apa itu restitusi? Kalau di dunia secara umum, restitusi itu adalah, kalau misalnya di pidana adalah ganti rugi. Kalau di sini, di sekolah, di bidang pendidikan, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi misalnya contoh ada 2 kasus yang pernah saya ambil di kelas 6, yaitu ada salah satu murid yang tidak memakai sendal. Bukan berarti kita harus memarahi peserta didik kita, tetapi boleh jadi kita menggunakan restitusi ini adalah memperbaiki, menciptakan kondisi melalui 3 tahapan, yaitu pertama menstabilkan diri sendiri, jadi kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Mungkin selama ini kita hanya bertanya kepada peserta didik kita, kenapa nak pakai sendal? Itu hanya tentang menanyakan keyakinan. Apa yang dilanggar kira-kira nak di saat tidak memakai sendal? Peraturan mana yang dilanggar? Itu biasa kita hanya menggunakan 2 tahapan. Tetapi di program guru penggerak ini ada 3 tahapan restitusi. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses, di mana tujuan dari budaya positif ini adalah merubah dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Yang pertama hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau misalnya kita beri hukuman kepada peserta didik kita, inilah konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan suatu pilihan.
Sudah itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Jadi kalau kita misalnya memberi hukuman, contoh saya waktu diberi hukuman waktu duduk di bangku SMA akan tetap teringat sampai kita mungkin sampai mati kita akan ingat bentuk hukuman itu. Tidak nyaman untuk murid, anak atau untuk jangka waktu yang pendek kalau konsekuensi. Jadi biasanya kalau konsekuensi contohnya misalnya disuruh membaca atau literasi membaca sebelum misalnya terlambat ke kelas, bisa jadi kita memberi ruang kepada peserta didik kita dengan memberikan hukuman, bukan hukumannya, konsekuensi positif, yaitu entahkah disuruh membaca undang-undang, disuruh membaca surah-surah pendek atau semacamnya. Restitusi ini akan, jika kita selesaikan permasalahan beliau atau peserta didik kita, akan menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan. Kalau kita hukum, contoh misalnya anak yang bertengkar atau berkelahi. Contoh misalnya anak dicederai oleh temannya. Lantas kita memberi hukuman. Korban akan mendapatkan keadilan memang, tetapi konsekuensi yang akan kita ambil adalah korban bisa diabaikan. Restitusi, korban akan mendapatkan ganti. Contoh lagi misalnya ada peserta didik kita merusak salah satu sarana dan prasarana di sekolah kita. Biasa kita ganti, disuruh biasa ganti rugi. Besok kamu bawa uang karena kamu sudah memecahkan ini. Itu adalah salah satu bentuk hukuman. Tetapi konsekuensi bisa jadi, lain kali kalau misalnya ada sesuatu yang saya letakkan di sini, jangan, bisa jadi ini adalah privasi ibu, jangan sampai dipecahkan kembali. Jadi kita menghindari yang namanya hukuman, tetapi kita memulai dengan memberikan konsekuensi yang positif. Kemudian perilaku pasif agresif akan meningkat. Jadi kita pasif agresif akan meningkat ketika kita memberikan hukuman. Sedangkan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kalau kita menggunakan restitusi, masalah akan terpecahkan. Dan sesudah itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau kita memberi hukuman, paling-paling dia bilang, kalau saya menjatuhkan ini, paling-paling saya ganti rugi. Banyak jiwanya mamaku atau bapakku di rumah. Tetapi kalau kita misalnya memberikan dia konsekuensi yang mendidik, dia akan memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kita akan memperhatikan bahwa kapan peserta didik kita akan memecahkan hal itu tersebut lagi. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi di saat kita tidak akan memberi hukuman kepada beliau, dia akan introspeksi diri kepada murid itu sendiri. Maka dia akan belajar bertanggung jawab. Tidak bu, saya tidak akan ke sana lagi karena saya tidak mau menjatuhkan hal-hal yang ada di bidangnya ibu guru. Contoh tadi menjatuhkan mas bunga, contohnya yang semula kalau bentuk hukuman, besok kau beli pas bunga yang baru ya, karena menjatuhkan. Itu adalah salah satu bentuk hukuman. Tetapi ketika kita, kalau misalnya itu sudah beli lagi, jangan dijatuhkan kembali. Itu anak akan merasa bahwasanya, saya tidak akan ke sana, maka akan timbul rasa tanggung jawab atau rasa percaya diri bahwa mereka tidak akan lagi melakukan hal yang sama. Sudah itu berlaku hanya pada sebuah institusi atau tidak lanjut pada kehidupan nyata. Kalau hukuman ini hanya pada saat kita misalnya memberi hukuman itu hanya berlaku di sekolah itu sendiri. Tetapi jika kita memberi konsekuensi akan membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi misalnya kalau kita hanya mengganti itu tadi pas bunga yang diganti oleh murid, tetapi saat kita memberi konsekuensi ini akan berlaku kepada saat dia menyerupai dunia nyata di masyarakat. Contoh misalnya melihat pas bunga, dia akan merasa, saya tidak akan ke sana lagi. Karena jika saya ke sana, kalau jatuh akan jadi seperti ini. Jadi dia rasa tanggung jawabnya akan tinggi ketika kita tidak beri dia hukuman. Kapan dia akan ketemu hal itu, dia akan merasa sadar diri bahwasanya saya tidak akan mendekati hal itu. Karena saat itu,
Karena saya dekati pas bunga makanya jatuh. Maka ketika dia di dunia nyata, ketika melihat pas bunga, dia akan merasa, oh saya tidak akan ke sana lagi. Atau begitu juga di saat beliau atau peserta didik kita ada yang tidak datang tepat waktu ke kelas. Di saat kita beri hukuman, paling-paling saya berdiri di depan kelas. Kalau misalnya kita beri hukuman, berdiri sambil menjewer telinga, paling-paling dia akan mengatakan, besok saya terlambat lagi, karena nanti paling-paling jewer telinga atau berdiri di depan kelas. Wah enak karena tidak belajar. Tetapi di saat kita beri konsekuensi yang positif, maka dia akan mengatakan, wah kalau saya tidak hafal nanti besok surah pendeknya, bagaimana? Maka akan timbul bahwasanya kesadaran diri pada peserta didik kita sendiri. Sudah itu peraturannya adalah kamu harus. Jadi kalau hukuman itu kamu harus mengganti ini. Sedangkan kalau di konsekuensi, mampukah kamu melakukannya atau kita peserta didik akan berterima kasih. Terima kasih Bu karena telah membantu saya dalam masalah saya. Kemudian murid akan membenci atau anak membenci peraturan. Jadi yang semula ada keyakinan kelas, kalau kita beri hukuman, dia akan benci peraturan itu. Besok hari Senin lagi, kita akan contoh misalnya, kita harus cepat datang, dia akan benci. Terutama saya juga dulu pernah mau saya benci hari Senin. Kenapa? Karena mau upacara. Iya, saya benci hari Senin. Waktu sekolah saya benci hari Senin. Maka ini ternyata adalah salah satu bentuk hukuman juga bagi diri saya sendiri. Anak akan benci peraturan itu. Kalau kita misalnya memberi dia hukuman di saat beliau. Jadi dulu waktu saya SD, kalau tidak ikut upacara, kita di panas matahari hormat sampai di depan tiang bendera. Itu yang dilakukan oleh bapak ibu guru saya ketika saya terlambat ikut upacara. Nah ini akan tetap terniat di pikiran kita sampai kita dewasa, dan kita akan membenci peraturan itu. Saya benci hari Senin. Kenapa? Karena kita takut hari Senin bahwa setiap upacara kita terlambat, maka kita akan dimarahi atau berdiri di depan tiang bendera. Kalau misalnya kita beri konsekuensi, itu akan menghormati peraturan. Oh, kemarin saya terlambat upacara bendera, lantas saya diberi membaca surah ini atau membaca undang-undang. Maka anak itu akan menghormati peraturan. Hari Senin saya akan cepat datang untuk mengikuti upacara bendera, karena kalau saya tidak, saya akan diberi konsekuensi untuk membaca surah atau membaca undang-undang. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi ini jika anak melakukan suatu kesalahan, jadi bukan untuk menebus kesalahan beliau, tetapi untuk belajar dari kesalahan bahwa beliau tidak akan mengulangi hal itu lagi. Sudah itu memperbaiki hubungan. Jadi yang hubungan, kalau misalnya kita beri hukuman peserta didik akan merasa jengkel kepada kita, tetapi jika kita memberi konsekuensi yang positif, maka hubungan kita dengan peserta didik akan lebih terasa. Kemudian ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu bukan paksaan, tetapi tawaran dalam penyelesaian masalah. Kemudian keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Boleh jadi misalnya anak nakal di sekolah karena kurang kasih sayang dari orang tua, atau faktor dari orang tua, misalnya ada yang broken home, bisa jadi ini adalah salah satu masalah dia melakukan suatu kesalahan di sekolah. Maka dengan itu restitusi adalah kita bisa mencari kebutuhan apa yang ada pada peserta didik kita yang kurang. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi itu ada 9 ciri-ciri restitusi dalam penyelesaian suatu masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian ketiga, keyakinan kelas.
Nah, ini sebenarnya keyakinan kelas ini berangkat dari tata tertib dari sekolah kita. Tata tertib sekolah kita yang kita ambil atau peraturan-peraturan kita buat dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Sudah itu kita tuangkan dalam bentuk kesepakatan kelas dan terjadilah suatu keyakinan kelas. Contoh di sini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan sekolah yang kita pajang di kelas kita? Kenapa mesti keyakinan kelas? Contoh di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Contoh di sini, contoh kecil. Kenapa kita harus memakai helm, Bapak Ibu, di saat kita mengendarai roda 2? Setelah itu, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter di saat corona. Mengapa harus seperti itu? Itu sama juga dengan mengapa tidak peraturan saja. Maka itu hal sama dengan mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan saja. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Kenapa kita tidak terlambat saja di saat pelatihan? Atau contoh misalnya, mengapa kita harus datang tepat waktu ke sekolah? Mengapa kita tidak terlambat saja? Jadi sama juga dengan pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja yang kita papan di kelas kita? Kenapa harus keyakinan kelas? Dan saya rasa sudah ada di jawaban Bapak Ibu. Di sini budaya positif. Apa tujuannya dari budaya positif? Contoh misalnya menggunakan kata dite, iye pada peserta didik kita, atau tabe jika lewat di depan orang. Ini akan membuat lingkungan positif. Jadi kalau kita membudayakan salah satu budaya positif, maka itu akan dampaknya akan terjadi lingkungan positif. Dan di lingkungan positif itu akan kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas inilah kita ambil dari peraturan kelas. Ada 2 tabel di atas. Kalau bisa ada tanggapan dari Bapak Ibu guru tentang yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mana yang merupakan. Jadi ada 2 di atas. Yang pertama yang berwarna hijau dan ada yang berwarna putih. Ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Sedangkan yang di samping, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid. Jadi boleh dijawab Bapak Ibu guru, kira-kira mana di antaranya di sini yang merupakan keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Yang warna hijau atau yang warna putih? Ya. Ya, terima kasih atas tanggapan dari Ibu Husni. Ya, alhamdulillah Ibu sudah betul bahwa itu adalah keyakinan kelas yang warna putih. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu bukan hanya semata guru yang membuat, tetapi ada 2 kesepakatan antara murid dengan guru. Jadi keyakinan kelas dibuat jika sama-sama guru dan murid mau melakukan hal itu. Jadi bukan hanya murid yang melakukan hal itu, atau bukan hanya guru yang melakukan hal itu, tetapi kedua-duanya. Sudah itu ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ada tabel T dan Y. Jadi Bapak Ibu, ini yang diberikan kepada kami di saat proses guru penggerak, yaitu membuat keyakinan kelas yang menggunakan tabel T dan tabel Y. Ada yang terdengar, contoh misalnya salah satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Itu adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas dalam bentuk Y. Ada terdengar, terlihat, berperilaku. Sedangkan tabel di sini hormat, tampak seperti, tidak tampak seperti. Misalnya datang tepat waktu, sering hadir terlambat. Nah, ini adalah salah satu bentuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas yang menggunakan tabel T dan Y. Tabel T ini ya
yang seperti tampak seperti itu berdiri model tinggi atau model kabel. Nah, jadi ada tampak seperti, ada tidak tampak seperti, itu model tepu. Sedangkan model Y yang ada di sebelah kiri yaitu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Misalnya kita Assalamualaikum, lantas kita senyum. Sudah itu ada juga murid yang tampak tersenyum juga seperti kita, maka itu sudah tercapai suatu keyakinan kelas, yaitu hormat dalam bentuk model Y. Sedangkan T ada hanya dua arah, misalnya ada anak yang terlambat dan anak yang tepat waktu. Di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira ini keyakinan kelas atau peraturan keyakinan kelas yang bagaimana kita misalnya dapat terapkan. Di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu merupakan salah satu keyakinan kelas, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Kenapa kita tidak melakukan kekerasan? Karena untuk keselamatan. Itu juga masuk dalam menghormati orang lain. Mengapa kita dilarang menggunakan narkoba? Karena untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ini masalah piket. Juga itu merupakan salah satu menghormati orang lain. Berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan dari peserta didik kita. Jadi itu dibedakan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini adalah karakternya, sedangkan kalau peraturan adalah apa yang terpampang yang sudah jelas. Misalnya dilarang mengganggu orang lain. Padahal itu sebenarnya karakter di situ adalah untuk saling menghargai dari peserta didik ke peserta didik yang lainnya. Misalnya dia, yang lari-lari di depan di situ, maka itu adalah merupakan suatu peraturan. Tetapi apa dampaknya adalah keselamatan atau keamanan dari peserta didik itu sendiri. Kemudian pembelajaran keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini seperti apa yang saya jelaskan tadi, anak akan melakukan suatu kesalahan jika ada salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi. Maka di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Biasanya di sini anak akan cenderung misalnya bertengkar di saat dia biasa entahkah kebutuhan kasih sayang atau rasa tidak diterima itu muncul. Jadi sesuatu kesalahan akan terjadi jika salah satu dari kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi. Contohnya misalnya kebebasannya akan misalnya akan selalu menegur temannya, bisa dia tidak bebas. Kebebasannya dia dirampas, atau misalnya kesenangannya. Contoh akan merasa tidak usah ke sekolah. Kenapa? Karena dia tidak menguasai pelajaran yang telah dibawakan oleh bapak ibu gurunya. Maka ada alasan di balik anak melakukan suatu kesalahan. Intinya di sini ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Contoh misalnya ada bapak ibu guru yang tidak datang ke sekolah, mungkin ada kebutuhan dasar dari 5 ini yang tidak terpenuhi. Bisa jadi rasa kasih sayang atau rasa diterima tidak ada, atau dia kurang penguasaan. Contoh misalnya tidak usah saya mengajar di kelas, contoh ibu guru ini, tapi ini adalah pada murid. Contoh yang saya terapkan tadi bahwasanya tidak usah ke sekolah karena saya tidak tahu belajar matematika. Ini adalah penguasaan yang kurang. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol, entahkah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Contoh misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, saya
kecewa kepada kamu. Kenapa kamu melakukan hal itu? Padahal ibu sudah berulang-ulang kali jangan lakukan seperti itu. Itu anak akan merasa bersalah. Jadi letak kita sebagai guru adalah pembuat rasa bersalah. Kalau misalnya orang, kenapa kamu terlambat? Itu kita berarti kita sebagai guru adalah penghukum. Sedangkan teman, contoh misalnya, nah, sini duduk. Kenapa bisa terlambat? Itu posisi kita adalah sebagai teman dari peserta didik kita. Pemantau, kalau misalnya kita melihat-lihat, itu sana, nah ganggu lagi temannya. Maka berarti posisi kita di situ, kita adalah sebagai pemantau. Sedangkan mengajukan pertanyaan, nah, sini saya ki, kenapa ibu? Kenapa dilakukan itu? Tidak diketahui bahwa keyakinan kelas tak begini. Itu merupakan salah satu posisi kita adalah sebagai manajer. Sudah itu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, besok saya hukum. Kalau kau datang terlambat lagi, besok saya hukum. Berarti kita posisi kita sebagai guru adalah penghukum. Contohnya, kamu seharusnya tidak terlambat lagi. Ayolah, kamu sudah tahu kan bahwa terlambat itu tidak baik. Itu kita membuat sebagai pembuat rasa bersalah. Apa yang bisa kamu kerjakan atau apa peraturannya? Apa yang kita yakini? Itu kembali lagi bahwa di sini ada 5 posisi kontrol. Entah ke penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Tapi dari kelima di sini yang paling bagus diterapkan adalah sebagai manajer. Pertanyaan di sini, saya kecewa sekali dengan kamu nak. Ini siapa yang mengatakan? Ini termasuk posisi pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukan apa yang sudah apa yang kamu lakukan itu tidak bagus. Besok saya berhukuman. Itu adalah sebagai penghukum. Ayolah nak, lakukan demi ibu. Contoh misalnya dalam kita gompal peserta didik kita. Ayolah nak, jangan lagi terlambat ya. Kamu tidak kasihan kalau saya ditegur lagi oleh bapak kepala sekolah. Maka itu adalah kita berposisi sebagai teman. Sudah itu, kalau dari jauh misalnya ada yang membantu temannya lantas kita beri jempol dari jarak jauh, berarti kita bahwasanya walaupun mereka dari jarak jauh kita bisa melihat perilaku dari peserta didik kita. Bagus nah, karena sudah membantu temannya. Sudah itu, kamu selalu yang paling terakhir mengumpulkan tugas. Contohnya adalah menghukum. Bergerak antara peraturan, memantau, konsekuensi atau hadiah, dan nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Sedangkan yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada yang langkah-langkahnya, yaitu pertama menstabilkan identitas, kedua validasi kebutuhan atau validasi yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Kalau dalam saat menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu adalah menstabilkan identitas. Contoh kalau kita angkat, semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi jangan diulangi lagi. Itu kita sedang menstabilkan identitas dari peserta didik kita. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, tetapi ibu juga pernah melakukan ini, tetapi ini tidak bagus. Maka itu adalah kita menstabilkan identitas dari peserta didik kita. Saya yakin di sini Bapak Ibu guru pernah melakukan segitiga restitusi ini, tetapi kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini adalah segitiga restitusi. Mungkin boleh jadi kita pernah menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nanti? Pernah kita dengar ini dari guru kita. Jadi kau apa bintaran, apabila kau pelajaran. Itu sebenarnya itu adalah menanyakan keyakinan. Masuk dalam segitiga restitusi. Tetapi kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan adalah masuk dalam segitiga restitusi. Sudah itu, nilai-nilai apa yang kita sudah sepakati. Sedangkan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan. Apa alasan lu kuliah kok pakon ini pernah kita lakukan itu
adalah segitiga restitusi dalam masalah validasi kesalahan atau kebutuhan. Ada di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini adalah merupakan langkah-langkah menstabilkan identitas yang sering kita gunakan di kelas kita. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi biasa itu kita lakukan pada peserta didik kita. Nanti gaya itu bisiki, inai salah, inai naba, namurak pule ko laga. Biasa itu sering kita lakukan, padahal itu termasuk dalam salah satu segitiga restitusi dalam menstabilkan identitas. Di sini validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan suatu kesalahan. Contohnya, kamu bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kenapa kamu misalnya, apa manfaatnya kira-kira kalau kamu terlambat ke kelas, terlambat ke sekolah? Itu termasuk salah satu bentuk validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok lagi? Apakah kamu minta gaya jaga kalau terlambat toh? Itu biasa kita ucap kepada peserta didik kita tanpa kita sadar bahwa ini adalah validasi tindakan yang salah yang termasuk dalam tahap segitiga restitusi. Atau kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu inginkan. Tidak ada kok cara lain, bisa ripau di gurunta atau danata. Tidak mau kau marahin itu lah mau kau kan segitu namamu. Itu sebenarnya adalah validasi tindakan yang salah. Itu sebenarnya langkah-langkah penyelesaian masalah. Setelah itu menanyakan keyakinan. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Wa pala uppa ampanu gau kan hingga nampak isi uramu. Itu biasa kita lakukan misalnya di saat peserta didik kita berkata, "No apa uppa dan nampak isi uramu." Pernah kita melakukan itu, tapi kita tidak sadar sebagai guru bahwa itu adalah segitiga restitusi. Ada salah satu penyelesaian sebelum kita melaksanakan segitiga restitusi di sini adalah intervensi 30 menit. Jadi sebelum kita melakukan biasa, kalau bisa kita selesaikan tanpa menyelesaikan masalah, ada intervensi 30 detik. Jadi contoh misalnya di saat mereka berkelahi, kita bisa menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang lebih singkat, maka itu dikatakan intervensi 30 detik. Refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma kita sehingga kita yang dapatkan. Jadi Bapak Ibu guru, kalau misalnya ada pertanyaan atau tanggapan dari materi yang saya bawakan, disilahkan dengan hormat untuk memberikan tanggapannya. Kepada Bapak Ibu disilahkan. Berkenaan dengan pembahasan yang dibawakan oleh Ibu Ayu tadi, ada yang bisa tanyakan tentang posisi kontrol yang baik digunakan untuk penerapan disiplin atau budaya positif. Apa pendapat posisi kontrol yang baik digunakan untuk penerapan disiplin dan budaya positif? Terima kasih.
Terima kasih atas tanggapan dari Bapak Ibu Guru. Ada dari Ibu Hafsah yang mengatakan posisi kontrol yang bagaimana yang bisa kita terapkan kepada peserta didik kita. Jadi ada 5 posisi kontrol yang saya jelaskan tadi. Ada sebagai penghukum, merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Dari yang kelima posisi kontrol ini, seperti yang saya jelaskan tadi, posisi kontrol yang bagus adalah posisi kontrol sebagai manajer. Bagaimana tanggapan kembali dari Ibu Hafsah? Terus langkah-langkah apa yang sebaiknya dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah? Terima kasih kembali oleh tanggapan dari Ibu Hafsah, yaitu langkah-langkah apa dalam menyelesaikan masalah. Seperti yang saya jelaskan terakhir tadi, yaitu segitiga restitusi. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan adalah segitiga restitusi. Tapi jika sebelumnya ada intervensi 30 detik, bisa juga dilakukan Ibu. Kemudian menggunakan juga segitiga restitusi yang melalui tahapan pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Mungkin ada tanggapan kembali dari Bapak Ibu yang lain. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan tentang budaya positif yang baik untuk digunakan di sekolah kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran pemahaman kepada murid melalui pembuatan keyakinan kelas.
membuat suatu kesepakatan kelas. Ya? Tahu kesepakatan kelas? Tahu. Iya. Mungkin kemarin Ibu sudah mendekat-dekatkan yang namanya kesepakatan kelas ya. Jadi sebenarnya kesepakatan kelas itu kita ambil dari peraturan atau tata tertib dari sekolah kita. Tidak jauh beda dari tata tertib sekolah. Tetapi kalau tata tertib sekolah adalah secara umum dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas kita kelas 6. Nah, kesepakatan kelas ini adalah untuk kelas kita sendiri di sini, yaitu di kelas 6. Kesepakatan kelas ini mengandung kebaikan atau kebijakan baik, atau ada unsur yang positifnya, ya. Jadi contoh misalnya hadir tepat waktu, ya, itu salah satu. Siapa yang tahu di sini satu di antaranya tata tertib yang ada di sekolah kita? Ya, siapa? Pater? Pater tahu? Ya, kalau bisa jadi hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas, atau ini kesepakatan kelas ini akan tertuang dalam bentuk keyakinan kelas. Jadi akan terbentuk kalau kita yakin bahwasanya kita bisa merealisasikannya atau bisa mengimplementasikannya di kelas kita. Siapa yang mau naik? Apa kira-kira suatu kebaikan yang akan kita buat di dalam kelas kita yang nanti sebenarnya akan menjadi kesepakatan kelas antara anak-anakku semua dengan ibu. Jadi kesepakatan itu terjadi antara dua belah pihak, antara ibu dengan anak-anakku, atau antara guru yang mengajar di kelas kita dengan anak-anakku semua yang ada di kelas ini. Siapa yang mau naik satu menuliskan satu di antaranya? Andi Parisa, ya silakan. Iya, menjaga kebersihan. Tepuk tangan dulu untuk adik Parisa. Menjaga kebersihan. Siapa lagi yang lain? Ya, ini dulu. Ini apa kira-kira kebajikan atau iya, tepuk tangan untuk Nur Aini. Nur Aini mengatakan membudayakan rapi. Jadi yang pertama Pak Reza mengatakan menjaga kebersihan. Jadi tiap hari tidak ada lagi yang kotor-kotor. Baik itu ruang kelas kita, terutama diri pribadi kita, mulai dari cara berpakaian kita, mulai dari rambut. Kenapa? Karena harus bersih. Contoh misalnya, kalau pakaian rambut kita dicukur. Kenapa? Karena kalau terlalu panjang, itu apalagi yang laki-laki ini, kalau terlalu panjang bisa mengganggu kesehatan kita. Antara kita bisa selesai kepala, ataukah bisa juga kita karena sampai di sini rambut kita tidak mendengar mati lagi,
menjaga kebersihan. Begitu juga, misalnya menjaga kebersihan badan. Kalau misalnya tidak dimandi setiap hari, berarti akan apa? Kalau bahasa Selayarnya di sini, kalau kita busuk atau bau tidak enak. Iya bagus, kita akan petok kalau misalnya tidak menjaga kebersihan. Jadi kedua, memudayakan rapi. Ini juga bagus. Kenapa? Tidak ada lagi orang yang siswa atau murid, kalau kita biasa guru memang pakaiannya rata-rata di luar karena pakai kantong di sini. Jadi di luar. Jadi kalau misalnya murid-murid yang memang tidak ada kantong di bawahnya, bisa di setel dalam lah ya. Rapi. Contohnya rapi, jangan sampai pakai sendal ke sekolah. Toh, baik? Ya? Oke, siapa lagi yang ketiga yang mana? Yang baik? Iya, tepuk tangan untuk baik. Kata baik, tulisan dari baik adalah semangat belajar. Jadi tidak ada lagi orang yang dulu ibu bete kak saya belajar. Tidak ada lagi seperti itu. Karena harus kita semangat belajar. Kenapa? Karena pendidikan itu penting. Ya, oke? Nah, jadi kata baik kita harus semangat belajar. Kita tidak boleh lagi lemas-lemas untuk belajar. Jadi kita harus tetap semangat belajar. Siapa lagi yang naik? Iya, Fatur. Fatur Hidayah. Silahkan Fatur. Iya, bekerja sama, saling membantu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Fatur. Kata Fatur, bekerja sama, saling membantu. Ini paling bagus. Kenapa? Karena masuk di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong masuk juga dalam kerjasama. Kolaboratif juga termasuk dalam bentuk kerjasama. Ya, tahu yang mana bekerja sama? Kalau misalnya hari Jumat kan ada Jumat Gereja di sini, kita bergotong royong membersihkan. Jadi tanpa disuruh, tanpa diberi aba-aba pun, bekerja sama. Kalau ada temannya dilihat menyapu halaman, menyapu got atau menyapu dalam kelas, kita saling bekerja sama membantu teman kita supaya pekerjaan itu cepat selesai. Ya, tapi jangan juga bekerja sama untuk hal-hal yang negatif ya. Contoh misalnya bekerja sama untuk menyontek, itu tidak bagus. Ya. Oke, siapa lagi yang mau naik? Iya, Ilham, silakan. Iya, tepuk tangan dulu untuk Ilham. Kata Ilham dari tulisan Ilham, membudayakan disiplin. Ini paling bagus. Ini paling bagus, yaitu membudayakan disiplin. Kenapa? Menyangkut semua. Disiplin berpakaian, disiplin waktu, disiplin belajar, ada semua. Terutama ini yang kita akan disiplin waktu.
baik anak-anakku maupun ibu guru atau semua guru yang mengajar di kelas ini. Tidak ada lagi yang terlambat. Kenapa? Karena ada dalam keyakinan kelas anak kita buat, yaitu membudayakan disiplin. Ilhamnya disiplinnya ilham? Disiplin berpakaian, disiplin waktu ya. Nah, siapa lagi? Ya Aisyah. Iya. Makasih Aisyah. Tepuk tangan dulu untuk Aisyah menulis membudayakan membaca. Jadi kita ini bagus juga karena masuk pada literasi membaca. Jadi alangkah baiknya sebelum kita proses belajar mengajar seperti ini, kita literasi membaca. Bagaimana? Membaca 5 menit atau membaca 6 menit atau 7 menit. Literasi membaca. Kenapa? Untuk memulai ini pikiran kita. Jadi bagus ini membaca, memperkaya. Pertama, kalau kita lagi membaca, memperkaya ilmu, memperkaya bahasa. Jadi bagus ini juga. Siapa lagi yang mau naik? Abdal, silahkan Abdal. Iya, musyawarah ambil keputusan. Ini bagus juga. Kenapa? Ini seperti yang kita lakukan ini adalah musyawarah untuk mengambil keputusan. Jadi salah satu contohnya adalah ini. Dalam membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kita musyawarah dulu untuk mengambil keputusan. Oke, tepuk tangan dulu. Sudah semuanya naik? Ada usulannya juga ini. Satu di antaranya. Mungkin membudayakan atau saling menghargai. Setuju tidak? Saling menghargai. Kalau misalnya ada pendapatnya teman, kita hargai. Begitu juga kalau ada pendapatnya ibu, saya juga menghargai, anak-anakku menghargai itu. Begitu juga kalau anak-anakku ada pendapatnya, ibu juga akan menghargai. Ya, terutama ini tadi. Kan? Saling menghargai. Jadi tidak boleh ada lagi yang saling mencela di kelas kita. Tidak ada orang lagi yang istilahnya bully atau membuli. Jadi stop bullying, ya. Mau mana yang dikatakan bully? Mengejek itu teman yang lain itu salah satu bentuk bullying. Contoh misalnya, kamu begitu, kamu jelek. Itu termasuk salah satu bullying. Kenapa kau pakai begitu? Bullying namanya itu. Jadi tidak boleh ada lagi bullying. Contoh misalnya kita pasang sesuatu supaya teman kita bisa jatuh, itu termasuk juga tidak menghargai atau tidak menyalahi dalil. Jadi ibu mengambil satu di antaranya adalah saling menghormati atau menghargai. Kenapa? Inilah yang paling utama. Walaupun kita punya ilmu yang tinggi, tanpa ada namanya attitude atau sopan santun, maka itu akan nol. Jadi sopan santun akan tercipta jika kita saling menghargai. Oke?
Jadi kita siap untuk menjadikan ini salah satu kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita? Siap? Siap. Oke, kalau siap, kita akan bertanda tangan di kertas yang ibu siapkan bahwasanya kita siap untuk Ya, tulis nomor 1 dan tulis nama baru tanda tangan. Bahwasanya kita sepakat atas keyakinan kelas yang dibuat. Tanda tangan, sini, tanda tangan. Lanjut, ini. Lanjut, Aisyah. Lanjut, Fatur Hidayat. Lanjut, Andi Pahresa. Lanjut, Abdal. Lanjut, Ilham. Lanjut, Arfad.
Oke. Iya. Hasil keyakinan kelas 6 UPT SDI Kalibonto nomor 96 Kepulauan Selayar. Adapun respon murid sebagai berikut. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafatul Rahman. Saya sekolah di UPT SD Kalibonto nomor 96 Selayar. Saya merupakan salah satu murid dari Ibu Ayu Astuti dan kami lakukan lebih disiplin karena ada pada dalam kegiatan kelas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatul Hidayat. Saya adalah murid kelas 6 UPT SDI Kalibonto nomor 96 Kepulauan Selayar. Saya adalah salah satu murid dari Ibu Ayu Astuti. Melalui budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Ayu, kami menjadi lebih disiplin karena disiplin ada di keyakinan kelas kami dan kami paham tentang segitiga restitusi yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi tentang aksi nyata 1.4 yang saya tampilkan. Pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2023 di UPT SDI Kalibonto nomor 96 Kepulauan Selayar. Dan acara ini dihadiri oleh kepala sekolah, semua guru dan tenaga pendidik yang ada di sekolah kami. Sedangkan pembuatan keyakinan kelas 6 UPT SDI Kalibonto Kepulauan Selayar dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2023 dan murid sangat antusias serta bersemangat dalam membuat keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya sangat bersemangat untuk terus belajar dan belajar lagi demi mewujudkan perubahan yang lebih baik di sekolah saya UPT SDI Kalibonto nomor 96 Kepulauan Selayar melalui konsep-konsep budaya positif. Adapun rencana perbaikan untuk implementasi ke depan saya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah selalu melakukan evaluasi secara berkala. Kedua, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. Ketiga, meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada. Dan keempat, terus meningkatkan kompetensi dan ilmu tentang budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.